Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Pujono selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perumusan teori akuntansi menggunakan pendekatan regulatoris. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Aisyah Hafsari dengan NIM 079. Lalu ada Quinanda Bintang Azara dengan NIM 081. Ada Febrianti Ayu dengan NIM 095. Ada Pingan Dwi dengan NIM 098 dan yang terakhir ada Febri Eka dengan NIM 118. Entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama, individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accountant adalah organisasi pengordinir profesional bagi para praktisi CPA di Amerika Serikat. Terdiri dari 2 komite teknis seniornya, yang penting adalah Accounting Standard Executive Committee dan Auditing Standard Executive Committee. Yang ketiga, American Accounting Association adalah organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktek dan teori akuntansi. Jurnal kuartalnya Accounting Review digunakan sebagai media untuk saling tukar pikiran dan hasil penelitian riset di bidang akuntansi. Yang keempat, Financial Accounting Standard Board adalah badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan, yaitu standar-standar yang berhubungan dengan pencatatan informasi yang bermakna mengenai peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi ekonomi dengan cara yang berguna dalam pelaporan keuangan. FASB menggantikan APB di tahun 1973 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Yang kelima, Security and Exchange Commission dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1934 bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksud untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari laporan keuangan dan pengungkapan perusahaan-perusahaan Amerika. Yang terakhir, organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negara masing-masing. Materi selanjutnya adalah pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Standar akuntansi sangat penting karena memastikan laporan keuangan perusahaan dapat dipahami, dipercaya, dan dibandingkan secara global. Lalu, siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini? Nah, di Indonesia, lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAIA. IAIA memiliki 2 dewan utama, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK IAIA. Nah, DSAK ini bertugas menyusun dan mengesahkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Dewan kedua adalah Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS AIA. DSAS bertanggung jawab dalam menetapkan standar akuntansi bagi perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Indonesia juga melakukan konvergensi standar akuntansi dengan standar akuntan internasional, yaitu IFRS. Selain lembaga nasional, ada juga beberapa organisasi internasional yang berperan dalam penyusunan standar akuntansi global. Di antaranya adalah International Accounting Standard Board atau AISB. AISB adalah organisasi independen yang mengembangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Standar ini digunakan di lebih dari 140 negara dan menjadi acuan utama bagi banyak perusahaan global. Yang kedua adalah International Federation of Accountants atau IFIC. IFIC berperan dalam mengembangkan standar audit internasional dan kode etik profesi akuntansi. Yang ketiga adalah Komisi Uni Eropa atau European Commission (EEC). EEC bertanggung jawab dalam mengadopsi standar akuntansi IFRS ke dalam regulasi yang berlaku di negara-negara Uni Eropa. Yang terakhir adalah International Organization of Security Commission atau IOSCO. IOSCO bekerja sama dengan IASB untuk memastikan standar akuntansi yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar modal internasional. Dan juga sejak tahun 2012, Indonesia telah melakukan konvergensi dengan IFRS yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan di tingkat global. Dengan konvergensi ini, standar akuntansi Indonesia semakin selaras dengan praktik internasional, sehingga memudahkan perusahaan dalam menarik investasi asing dan beroperasi di pasar global. Selanjutnya yaitu legitimasi proses penetapan standar. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu prognosis pesimistik. Legitimasi proses penyusunan standar kadang-kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan sistem akuntansi optimal, yakni sebuah sistem di mana keuntungan yang diharapkan oleh pemakai strategi keputusan optimal dapat lebih besar atau paling tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem lain. Implikasinya adalah tidak ada alternatif penyajian pelaporan keuangan yang didasarkan pada aturan akuntansi lain yang dapat menyajikan manfaat lebih baik.
Nah, prognosis pesimistik ini diperluas untuk menunjukkan yang pertama yaitu bahwa pemilihan alternatif laporan keuangan pada akhirnya memerlukan pertukaran antara keuntungan seseorang di satu sisi dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu bahwa resolusi alternatif laporan keuangan akan mensyaratkan kebijakan nilai atau etika yang akan dipertukarkan dengan kesejahteraan seseorang dan dalam dimensi apa terhadap kesejahteraan siapa. Legitimasi proses penetapan standar yang kedua yaitu terdapat prognosis optimistik. Cushing telah memberikan prognosis optimistik tentang tanggung jawab prinsip akuntansi optimal dengan catatan bahwa asumsi heterogenitas pengguna ditinggalkan dan asumsi yang mendasari yaitu Arrow paradox menghadapi tantangan, yaitu asumsi yang pertama, definisi Arrow tentang fungsi kesejahteraan sosial mensyaratkan pilihan sosial yang bersifat transitif. Yang kedua, bahwa kondisi Arrow tentang independen atau alternatif-alternatif yang tidak relevan merupakan pertanyaan yang patut diajukan. Prognosis optimistik ini lainnya hanya ditawarkan oleh Bromwich tentang kemungkinan standar-standar akuntansi yang bersifat parsial, yaitu standar-standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi lainnya. Baik, selanjutnya yakni standar akuntansi yang berlebihan. Accounting standard overload umumnya berhubungan dengan standar akuntansi. Nah, berikut adalah situasi-situasi yang diidentifikasikan sebagai accounting standard overload. Yang pertama, ada standar yang terlalu banyak. Kedua, ada standar yang terlalu rumit. Ketiga, tidak ada standar yang kaku, membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Keempat, standar bertujuan umum atau general purpose standard yang gagal menyajikan perbedaan. Kelima, ada standar bertujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji, pengguna, dan CPA. Yang keenam, ada pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Adapun di poin keempat, ada beberapa perbedaan, diantaranya yang pertama ada entitas publik dan non-publik, kedua ada laporan keuangan tahunan dan interim, ketiga ada perusahaan besar dan kecil, keempat laporan keuangan auditan dan non-auditan. Selanjutnya yakni dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang jumlahnya banyak, terlalu sempit dan kaku dapat berpengaruh serius dalam pekerjaan akuntan. Nilai informasi yang disajikan untuk para pengguna dan keputusan yang dibuat oleh manajer, akuntan dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas yang sesungguhnya akibat banyaknya data yang diperlukan saat memenuhi ketentuan suatu standar. Audit dapat memenuhi kegagalan karena akuntan dapat kehilangan fokus audit dan meninggalkan beberapa prosedur audit yang penting. Lalu B, solusi bagi masalah akuntansi yang berlebihan. Komite khusus EICPA tentang standar akuntansi mengevaluasi berbagai kemungkinan pendekatan berikut ini yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, tidak ada perubahan, mempertahankan apa yang sudah ada atau status quo. Dua, perubahan dari konsep yang ada sekarang yang berupa pabu tunggal dan seragam untuk seluruh bisnis menjadi dua kelompok pabu sehingga ada pabu tersendiri untuk entitas tertentu, seperti untuk perusahaan kecil non-publik. Tiga, perubahan dalam pabu untuk mempermudah penerapannya dalam setiap usaha bisnis. Keempat, menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Kelima, perubahan dalam standar pelaporan CPA atas laporan keuangan. 6. Alternatif terhadap pabu sebagai dasar yang sifatnya pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Di sini akan menjelaskan tentang pilihan dalam akuntansi. Di dalam situasi pasar yang tidak sempurna dan juga tidak lengkap, permintaan akan akuntansi dan regulasi akuntansi ini memberikan usulan bahwa pengungkapan akuntansi dan juga kontrak-kontrak yang berdasarkan atas akuntansi adalah merupakan cara yang efektif dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu adanya motivasi atau kategori sasaran yang dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang kedua yaitu pembuatan kontrak yang berisi tentang perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian harga pada aset aktiva. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi pihak-pihak eksternal seperti internal revenue service, regulator, pemerintahan, pemasok, para pesaing, dan juga negosiator serikat buruh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penerapan standar bagi negara berkembang. Ada 4 jenis strategi, yaitu pendekatan evolusioner, kemudian ada pendekatan transfer teknologi, pendekatan penggunaan standar akuntansi internasional, dan juga strategi situasional. Nah, yang pertama ini yaitu pendekatan evolusioner. Nah, diasumsikan para mitra asing akan menyelesaikan aturan-aturannya sendiri. Mereka ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut dan juga mempertahankan operasinya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan standar akuntansi internasional. Nah, pendekatan standar akuntansi internasional ini bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau yang disingkat IASC. Nah, atau badan standar internasional lainnya.
Kemudian ini melanjutkan yang tadi. Yang ketiga yaitu pendekatan transfer teknologi, yaitu pengembangan melalui transfer teknologi ini berasal dari operasi dan juga aktivitas kantor akuntan internasional. Nah, perusahaan multinasional dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional dan juga kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan juga teknologi. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu strategi situasional atau biasanya itu disebut sebagai pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan pada analisis dari prinsip-prinsip dan juga praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor tersebut adalah linguistik kultural, politik, kemudian hak sipil, ekonomi dan karakteristik, demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan negara yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.